Pada kali ini kita akan membahas tentang manfaat kurma. Apa saja manfaat kurma, apa saja penyakit yang bisa diobati oleh kurma, dan kenapa kurma sangat penting dalam proses ruqyah. Tetap di channel Muhsinlah Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang tetap mengikuti channel Muhsinlah Haji. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Sehingga dengan demikian sahabat, berarti turut membantu channel ini terus berkembang. Dan dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Sahabat semua, terima kasih atas semua atensi dan perhatian yang sudah Anda berikan kepada channel Muhsinlah Haji. Terima kasih kepada sahabat yang telah komen, telah share video-video. Dan apabila terdapat kesalahan ataupun kekhilafan dari saya pribadi, seandainya apabila memposting video-video yang mungkin membuat sahabat semua tidak berkenan, terlebih lagi saya sebagai pengelola channel Muhsinlah Haji mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada postingan-postingan yang tidak berkenan kepada sahabat semua. Karena pada hakikatnya channel Muhsinlah Haji dibentuk untuk memberikan edukasi perihal dakwah, perihal pengobatan tibun nabawi. Dan pada prinsipnya setiap kegiatan yang kita lakukan di Ruang Sehat Masjid Taqwa Negeri Talawi ataupun di Ruang Sehat Al-Azhar, semuanya adalah untuk membantu anak-anak muda, dakwah anak-anak muda. Karena dari keuntungan yang didapat Bapak Ibu Saudara berbelanja atau bertransaksi di Ruang Sehat Masjid Taqwa Negeri Talawi atau Ruang Sehat Al-Azhar, sebagian keuntungan akan kita alokasikan untuk kegiatan dakwah, untuk kegiatan remaja, untuk kegiatan tahfiz, untuk pengembangan dakwah di Masjid Taqwa Negeri Talawi. Jadi Bapak Ibu, sahabat semua, seandainya ada konten-konten ataupun video dari channel YouTube Muhsinlah Haji yang tidak berkenan bagi saudara, sahabat semua, Bapak Ibu sekalian, maka itu adalah murni karena kekhilafan semata. Jadi tidak ada niat sedikit pun untuk mengakibatkan sahabat semua merasa terganggu ataupun merusak persahabatan di antara kita semuanya. Dan kalaupun itu ada kesalahan dan kekhilafan, insya Allah kami dari channel Muhsinlah Haji siap memberikan gubahan atau memperbaiki konten-konten yang ada di channel Muhsinlah Haji. Dan semoga channel Muhsinlah Haji sebagaimana dibentuk untuk memberikan edukasi tibun nabawi kepada sahabat semuanya, semoga channel ini benar-benar memberikan manfaat yang besar kepada sahabat semua, terutama di bidang pengobatan tibun nabawi, baik itu ruqyah, bekam, serta obatan herbal. Karena pada saat ini begitu banyak marak YouTube yang bahkan isi kontennya tidak mendidik. Tetapi mudah-mudahan channel YouTube Muhsinlah Haji memberikan edukasi yang mendidik, memberikan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat agama Islam, dakwah, serta pengobatan tibun nabawi kepada sahabat semua. Baik Bapak Ibu, sahabat semua, pada kali ini kita akan membahas tentang manfaat kurma, penyakit apa saja yang bisa disembuhkan oleh kurma. Lalu kenapa kurma begitu penting dalam setiap proses ruqyah yang kami lakukan di Ruang Sehat Masjid Taqwa Negeri Talawi ataupun Ruang Sehat Al-Azhar. Bapak Ibu sahabat semua, di sini saya
tengah memegang sebungkus kurma 1 kilo ataupun kurma yang ini yang kecil. Nah, sahabat semua, Bapak Ibu sekalian, subhanallah, dalam hadis disampaikan bahwa barang siapa yang memakan kurma, dalam hadis disebutkan bahwa kurma ajwa. Tetapi kami memahami bahwa sesungguhnya hadis ini lebih bersifat umum atau terutama kepada seluruh jenis kurma. Tetapi memang sebaiknya kurma yang lebih diutamakan adalah kurma ajwa. Akan tetapi harga kurma ajwa memang sangat tinggi sehingga tidak semua orang mampu belinya. Maka kurma merek apapun bisa kita pergunakan sebagai rekomendasi dari hadis ini. Barang siapa yang memakan 7 butir kurma di pagi hari, maka ia akan terhindar dari penyakit dan gangguan setan. Maka sahabat sekalian, ketika saya meruqyahkan seseorang, maka air yang kita bacakan Al-Fatihah 7 kali itu diblenderkan kurma, lalu diberikan sekitar 3 lembar daun bidara, lalu habatus sauda, lalu madu. Maka insya Allah obatan ini, ramuan ini akan memberikan dampak yang sangat baik untuk pasien, itu menyembuhkan beragam penyakit. Dan jika pasien ini terganggu atau ada kerasukan jin, maka biasanya Bapak Ibu sahabat sekalian, seseorang yang punya gangguan jin, baik itu kesurupan ataupun disihir atau disantet atau terkena ain, maka biasanya seseorang yang makan air kurma, 7 butir kurma ini, ramuan yang sudah dicampur tadi, dibacakan air ruqyah, maka biasanya dia akan muntah-muntah. Dengan muntah itu, insya Allah gangguan jin akan segera keluar. Dan yang tak kalah penting, ketika seseorang muntah, maka cairan-cairan tubuh yang ada di lambung serta di perutnya itu akan keluar bersama dengan keluarnya jin yang merasuki tubuhnya. Akan tetapi ketika cairan tubuh keluar, seseorang yang terkena gangguan jin, kesurupan serta terkena sihir ini, ketika muntah ia akan sangat lemah dan tidak berdaya. Oleh karena itu, kurma sangat dibutuhkan dalam proses ruqyah ketika seorang muntah. Ketika ia muntah, maka tubuhnya tidak akan terlalu lelah karena cairan tubuh yang keluar dari mulutnya itu akan tergantikan oleh kurma yang masuk ke dalam tubuhnya. Sesungguhnya jin sangat benci dengan seseorang yang makan kurma. Nah, salah satu hal yang sangat penting dalam pengobatan yaitu seseorang yang terkena penyakit jantung. Maka Bapak Ibu sahabat semua, penyakit jantung itu sangat utama pengobatannya dengan terapi kurma. Salah satu yang bisa kita praktekkan kepada sahabat yang memiliki penyakit jantung itu seperti Rasulullah, 7 butir kurma dimasukkan ke dalam air, segelas air, lalu direndam selama 7 sampai 8 jam. Yang biasa kita kenal dengan air nabes. Nah, kurma 7 butir dimasukkan ke dalam segelas air, lalu ditutup dalam gelas air itu, ditutup agar dalam hadis agar tidak dimasuki oleh jin. Jadi air minum kita malam hari dalam hadis itu harus ditutup agar tidak dimasuki oleh jin. Nah, ditutup gelas air yang sudah dimasukkan 7 butir kurma, bijinya tidak perlu dikeluarkan. Maka pagi harinya ketika perut lapar, minum ini sangat bagus untuk jantung, untuk kesehatan tubuh, dan juga menghindari kita dari gangguan jin. Maka Bapak Ibu sahabat semua, sekali lagi, jin sangat tidak suka dengan kurma.
terutama penyakit-penyakit tubuh yang berada di dalam, baik itu ginjal, limpa, hati, lambung, itu sangat baik dengan mengkonsumsi kurma agar segera sel-sel tubuh yang rusak itu diperbaiki oleh kurma. Jin tidak suka dengan kurma, maka seseorang yang senantiasa rutin memakan kurma, insya Allah ia akan terhindar dari gangguan jin. Apalagi kalau diruqyahkan, sangat baik sekali untuk terapi pengobatan seseorang dari gangguan jin. Untuk sementara itu saja informasi yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita bisa membuat video versi lengkapnya lagi, zat-zat apa saja yang terkandung dalam kurma, baik itu dari segi kesehatan maupun dari segi medis ataupun dari segi keilmuan. Apa saja yang terkandung dalam kurma, penyakit apa saja secara medis yang bisa disembuhkan oleh kurma, selain secara islami proses ruqyah yang bisa disembuhkan dengan kurma. Kemudian di sesi yang lain kita bisa membuat video yang lebih lengkapnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.